Idul Adha merupakan sebuah hari raya dalam agama Islam untuk memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya, Ismail, sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ibrahim mengorbankan putranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail dengan domba. Sehingga untuk memperingati kejadian tersebut, hewan ternak disembelih sebagai kurban pada setiap tahunnya. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah atau 70 hari setelah Idul Fitri. Berikut juga beserta hari-hari tasyrik yang merupakan hari diharamkan untuk berpuasa bagi umat Islam. Pada hari Idul Adha, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melaksanakan sholat id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid. Seperti halnya sholat Idul Adha yang diadakan di lapangan tenis Agung Kota Blitar, terlihat masyarakat begitu antusias untuk mengikuti sholat id yang dimotori oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Blitar. Setelah sholat, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan. Sepertiga daging hewan dikonsumsi oleh keluarga yang berkurban, sementara sisanya disedekahkan atau dibagi-bagikan kepada orang lain. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain. Hadirin jamaah salat Idul Adha 1443 Hijriah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ucapkan selamat datang di lapangan tenis Agung dalam rangka untuk mengikuti dan melaksanakan seluruh rangkaian sholat
Idul Adha 1443 Hijriah. Semoga sholat yang kita lalui hari ini, yang kita dirikan hari ini, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, sebelum prosesi sholat Idul Adha dan khutbah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai panitia sholat Idul Adha pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Blitar. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Bapak Haji Suyono selaku pemilik lapangan futsal dan tenis agung yang selalu memberikan fasilitas kepada panitia sholat Id untuk melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha secara rutin di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Berikutnya kami sampaikan terima kasih juga kepada seluruh aparat keamanan, kepolisian, TNI, Polri, Pol PP, dan Dinas Perhubungan Kota Blitar yang membantu keamanan dan lalu lintas demi kelancaran kita bersama. Kami sampaikan juga terima kasih kepada Rumah Sakit Islam Aminah Blitar dan Rumah Sakit Umum Aminah Blitar yang membantu layanan kesehatan pada pagi hari ini, juga kepada seluruh panitia sholat Idul Adha 1443 Hijriah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Blitar, dan semua pihak yang membantu kelancaran kita bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun yang bertindak sebagai khotib pada sholat Idul Adha kali ini adalah Ustadz Dr. Haji Nur Khalis MAG, dosen UIN Tulungagung, sekaligus sebagai sekretaris BPH Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung. Dan yang bertindak sebagai imam adalah Ustadz Dr. Andes Haji Mukhlis Wibowo. Mukhlis Khalid, mohon maaf. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan selaku panitia sholat Idul Adha pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Blitar. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dari panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami doakan bagi yang berkurban tahun ini, semoga kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Dan bagi yang belum berkurban tahun ini, semoga tahun depan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kami selaku MC pada pagi hari ini. Berikutnya menghaturkan monggo kepada Bapak Ustadz Dr. Haji Nur Khalis MAG. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah haqqa tuqatih
faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik ini kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita secara berjamaah dapat menghadiri sholat Idul Adha 1443 Hijriah di lapangan ini. Untuk itu marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa yang tepat adalah memaklumi dan menyadari kemahahadiran Allah Subhanahu wa taala dalam semua pikiran, sikap dan perilaku kita dalam keseharian. Karena memang pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hadir. Kesadaran demikian tentu akan menjaga pikiran, sikap dan perilaku kita agar tetap sesuai dengan norma dan nilai ajaran agama Islam. Kesadaran demikian adalah diperoleh melalui kajian dan akhirnya menghasilkan pengetahuan, dan pengetahuan menghasilkan kesadaran. Pada akhirnya ini adalah melahirkan keyakinan yang semakin kuat. Ini sesuai dengan cerita Nabi Ibrahim dalam menemukan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard subhanaka faqina adzabannar. Subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi kalimat ma khalaqta hadza batila ini adalah bentuk kesadaran. Kesadaran demikianlah diperoleh dari pengkajian yang sebelumnya dilakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pernahkah kita membayangkan menjadi posisi Ismail alaihissalam, bapak yang meninggalkan bersama ibunya di padang pasir, lalu jarang pulang dan tiba-tiba datang bercerita bahwa dirinya hendak menyembelih kita dikarenakan mendapatkan mimpi. Mimpi pada saat itu adalah wahyu. Apakah kalau kita menjadi Ismail ketika itu, kita akan termasuk orang yang rela mengorbankan diri sebagaimana Nabi Ismail? Belum lagi jika kita membaca jawaban Ismail yang diabadikan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut, Ismail bahkan memanggil ayahnya dengan kalimat ya abati, bukan ya abi. Kata ya abati memiliki makna lain dari sekedar memanggil ya abi. Kalimat ya abati dalam bahasa Arab menunjukkan makna ayah yang sering pergi. Akan tetapi sang anak selalu merindukannya. Panggilan ini menunjukkan kuatnya perasaan cinta seorang anak kepada ayahnya, di mana jauh dan dekat tetap dirindukan. Dalam posisi akan disembelih, bahkan Ismail
tetap menunjukkan ketegaran, rasa hormat dan sayangnya kepada ayahnya. Itulah pengorbanan Ismail dan keluarga Ibrahim alaihissalam. Akhirnya marilah kita berdoa untuk kebaikan di dunia dan di akhirat kelak bagi seluruh umat Islam, baik yang masih hidup dimanapun berada maupun yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Blitar bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena baru saja bersama dengan seluruh sebagian umat Islam yang ada di Kota Blitar ini dapat melaksanakan sholat Idul Adha dalam keadaan aman, lancar berkat bantuan dari berbagai pihak, baik dari TNI, Dishub, kemudian kepolisian dan lain-lain. Kemudian sengaja pada kesempatan ini, pada Idul Adha hari ini, kami panitia telah mempersiapkan sedemikian rupa, kemudian tetap menggunakan protokol kesehatan sehingga pelaksanaan sholat Idul Adha ini dapat berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah bahwa peserta sholat pada kali ini dibanding dengan pada waktu pandemi itu jauh lebih banyak. Kemudian kami berharap momen kurban itu memang tanggal 10, 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Tetapi pada hakikatnya harus kita sadari bahwa berkurban itu berjalan sepanjang waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Miladiah berjalan lancar, walaupun pelaksanaannya agak molor, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kita memulai sholat itu kurang lebih maksimal jam 6.45 menit atau 7 kurang seperempat, tapi karena jamaah ini tadi membludak disebabkan karena penentuan Dzulhijjahnya, 10 Dzulhijjahnya tidak sama dengan pemerintah, maka jamaah di sini agak banyak dan kita tunggu kedatangan jamaah biar sama-sama semuanya tertampung bisa mengikuti sholat Idul Adha 1443 aja di lapangan Tenes Agung ini dengan baik. Kalau pelaksanaannya itu berbarengan dengan keputusan pemerintah biasanya tidak sepadat ini, termasuk yang Idul Fitri kemarin jumlahnya jauh lebih banyak hari ini karena itu tadi faktornya adalah adanya perbedaan penentuan 1 Dzulhijjahnya antara Muhammadiyah dengan pemerintah gitu. Setelah ini nanti di Komplek Perguruan Muhammadiyah akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban yang total tadi kurang lebih 36 ya se-Kota Blitar yang terhimpun di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Blitar.
kemudian yang dilakukan penyembelihan di perguruan Muhammadiyah di Komplek Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Jalan Cokroaminoto nomor 3 ada 4 ekor sapi dan 8 ekor kambing itu. Dan ya langsung disembelih hari ini. Kemudian yang di cabang di Ranting juga ada penyembelihan, itu ada yang juga hari ini, ada yang juga besok. Jadi karena kita punya waktu 4 hari ya. Jadi mulai hari Sabtu, Ahad, Senin, nanti terakhir hari Selasa sebelum asar harus sudah tuntas. Begitu hari tasrik ya. Pembagian biasanya kita serahkan kepada yang pertama di lingkungan, yang kedua tentu nanti kita berikan di daerah-daerah yang memang masih sangat kurang atau minus, terutama pada mereka yang memang berhak menerima, para kaum du'afa. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, warga Muhammadiyah Kota Blitar langsung melakukan pemotongan hewan kurban. Salah satunya bertempat di Masjid At-Taqwa, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Untuk memastikan hewan kurban aman dan sehat, serta tidak terjangkit dari wabah PMK, petugas dari dinas setempat melakukan pengecekan pada hewan kurban sapi. Dan setelah diperiksa suhu tubuh, lidah, dan kaki, petugas tidak menemukan adanya hewan kurban sapi yang terindikasi terjangkit wabah PMK. Di Masjid At-Taqwa sendiri, dalam Hari Raya Kurban kali ini, menyembelih 4 ekor sapi dan 8 ekor kambing. PDHI Jatim 8 selaku volunteer atau sukarelawan dari PDHI Jatim 8. Tadi kita melakukan pemeriksaan antemortem. Jadi sebelum dilakukan penyembelihan itu dilakukan pemeriksaan dulu. Jadi kita lihat tadi suhunya, dan tadi kita dapatkan suhunya rata-rata masih normal antara 38 sampai 39. Dan tadi juga kita lihat untuk kesehatannya apakah cacat atau tidak, ini kita lihat juga. Dan tentu kita juga lihat apakah sudah well atau belum. Jadi ini penting sekali karena untuk apakah ini sesuai dengan syarat sahnya, bahwa untuk kambing itu umurnya lebih dari 1 tahun dan untuk sapi itu 2 tahun. Itu bisa dilihat dari giginya yang sudah well. Jadi untuk sementara ini yang ada di Masjid At-Taqwa ini alhamdulillah kita lakukan pemeriksaan antemortem itu sehat-sehat. Tadi kita lihat juga untuk kita lihat apakah ada lesi-lesi atau lepur-lepur di mulutnya, dan ternyata untuk yang di Masjid At-Taqwa ini alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamid Setiabudi dari Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Muhammadiyah
Kota Blitar sekaligus dari Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Blitar melaporkan bahwa pada hari ini, hari Sabtu 9 Juli, tepatnya 10 Zulhijjah 1443, di komplek perguruan ini disembelih 4 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Secara keseluruhan untuk di Kota Blitar kita menyembelihnya sekitar 36 ekor sapi dan beberapa puluh ekor kambing. Sedangkan sebagian juga dikirim disembelih dipusatkan di se-Jawa Timur, dipusatkan di Surabaya. Disembelih hari ini terkumpul donasi untuk menyembelih hewan kurban 5 miliar sekian se-Jawa Timur. Sedangkan dari Kota Blitar menyumbang 3 ekor sapi untuk dijadikan produk seperti ini, rendangmu sama kornetmu. Di sini adalah ketahanan pangan, hak kurban yang ahli kurban juga akan mendapatkan sesuai dengan syariat. Sedangkan yang lainnya nanti jadi cadangan stok pangan apabila ada bencana, dikirim kepada daerah-daerah terpencil, tertinggal, dan daerah-daerah yang minim hewan kurbannya di desa pelosok-pelosok tanah air. Sehingga daging kurban tidak hanya terkumpul di kota-kota besar saja, maka melalui program yang Lazismu ini akan dikirim ke daerah-daerah terpencil. Jadi alhamdulillah untuk yang di wilayah Kota Blitar sendiri dibagi sekitar untuk warga sekitar masjid, panitia, maksudnya dari tim yang nanti juga akan ada yang mendistribusikan ke seluruh kelurahan-kelurahan di Kota Blitar, dan juga ada yang daerah pedesaan sekitar Blitar Raya. Nah, untuk itu kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada para ahli kurban yang mempercayakan penyembelihan hewan kurbannya di Komplek Masjid At-Taqwa dan di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Blitar. Semoga ibadah kurban kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana janjinya nanti di yaumil qiyamah pada saat hisab, hewan-hewan tersebutlah yang akan menjadi saksi amal kebaikan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.